Oke, kembali lagi dengan Aziz Coding. Di sini saya akan melanjutkan pengerjaan UKK setelah kemarin kita sudah mengerjakan UKK paket 4 ya. UKK paket 2. 1 dan 2 untuk TKJ. Nah, selanjutnya kita kerjakan paket 3 yang dimana judulnya adalah layanan jaringan klien server. Pastinya kalau TKJ udah nggak asing lagi dengan sebutan klien server. Intinya di sini adalah membuat server yang nanti bisa diakses oleh klien. Kalau untuk paket 3 tidak terlalu rumit, cuma yang rumit adalah setting servernya nanti. Jadi banyak nyetingnya di situ. Kalau untuk routernya tidak terlalu banyak nyeting, yang penting sudah nyambung ke WiFi, terus ada hotspot sama ini klien nggak salah, menggunakan wireless sama kabel. Lalu di sini disuruh juga untuk menginstal WordPress di servernya. Jadi nanti klien membuka WordPress itu. Oke. Untuk routernya hanya seperti ini sesuai ISP. Terus lokalnya IP-nya ini. X ini nomor bangku ujian kalian masing-masing. Lalu pembagian IP lokal area dihitung menggunakan VLSM. Nah, ini pakai default aja nggak masalah. Nah, topologinya seperti ini. Oke, seperti biasa saya akan mengerjakan menggunakan GNS3 dan untuk Linuxnya saya menggunakan Ubuntu. Soalnya yang ada di komputer yang itu. Oke. Selanjutnya kita akan beri nama client server. Oke, ini nggak usah diupdate. Oke. Di sini saya sudah punya GNS3. Kalian kalau mau download silahkan download. Tapi saya sarankan lihat spek laptopnya dulu ya. Soalnya GNS3 cukup berat kalau untuk laptop yang Gen 6 ke bawah. Kalau Gen 6 ke atas dan RAM-nya lebih dari 8 GB, oke lah bisa digunakan. Kalau untuk di bawah itu dan untuk belajar client server, saya sarankan hanya pakai VirtualBox saja, jangan pakai GNS3. Kalau ini kan soalnya gabungan nanti. Oke, jadi harus punya RAM yang cukup banyak. Ini tak close dulu Chrome saya biar ringan pekerjaannya. Oke, kita buka topologinya lagi. Bagaimana topologinya tadi? Internet, terus ada MikroTik, server, database. Oke. Internet jadi pakai NAT. Oke. Terus MikroTik. Lalu nanti ada server. Kita buat dulu ya. Di sini saya nggak bisa pakai VMware. Saya bisa pakai VirtualBox. Nah, VirtualBox di sini saya sudah punya Ubuntu, Linux, Ubuntu server. Kita buat baru aja deh. Kita buat baru di sini new Ubuntu server UKK paket 3. Ini namanya bebas. Untuk penempatannya silahkan dicari yang sekiranya agak lega. Jadi nggak bikin penuh penyimpanan teman-teman. Kalau saya sih seperti ini, saya pisah-pisah. Coba buat baru aja. VB TKJ. Biasanya seperti ini. Lalu baru select. Nah, image-nya silahkan dipilih. Kalau saya pakai Ubuntu Live Server. Oke. Jadi khusus Ubuntu untuk server. Silahkan nanti bisa download. Lalu ini ada tulisan skip unintended installation biar kita installnya tidak guys, tidak harus nyeting sendiri manual. Nanti kalau settingnya default agak rumit nanti pada waktu nyeting servernya. Oke, kalau untuk hardwarenya biarkan aja 2 ya, 1 cukup untuk Linux. Lalu untuk harddisknya 25 cukup. Terus ini finish. Nah, sekarang kalau udah ini kita tampilkan di sini. Sebenarnya nggak perlu GNS3 sih. Jadi kalian tinggal setting aja. Ini tak setting dulu jaringannya ya. Saya lupa tadi, hampir lupa. Jaringannya jangan lupa di setting bridge adapter. Lalu di sini pilih sambungan mana yang ada sumber internetnya. Oke. Biar nanti ada
IP satu segmennya gitu. Gitu ya. Nah, ini kita pakaikan nanti dulu deh, ketika udah nyambung ke NAT kita cek, nanti kita coba-coba discard. Terus kalau udah gini kita tinggal bukan new template, edit preference. Nah, ini kita pilih yang VirtualBox VMSS. Nah, kita klik new, next. Nah, kita pilih yang tadi kita buat, nanti akan muncul di sini Ubuntu server UKK paket 3 yang baru saya buat ya. Lalu finish. Oke. Nah, oke, kalau udah seperti ini, jadi servernya nanti akan ke sini. Ini nanti nyambung ke sini. Ini Ether 2 ya, tak setting Ether 2. Kenapa nggak bisa? NAT is already configured. Please remove allow virtual VMware user to use any adapter. Oke, jadi kita perlu nyeting networknya. Apa tadi perintahnya? Use any adapter, not attach. Coba pakai ini ya, pakai itu. Nah, udah nyambung. Jadi pakai yang not attached biar dia terkonfigurasi dari GNS3. Cuma kalau kalian pakai yang VirtualBox aja, kalian bisa pakai ini aja. Nah, nanti misal kalian mau request bikin kan yang pakai VirtualBox aja, silahkan komen di YouTube saya nanti. Oke, kita lanjut. Di sini sudah nyambung. Terus topologinya bagaimana lagi? Lalu ada klien handphone. Oke. Ada switchnya pakai ini aja. Ini desktop nggak apa-apa. Terus di sini ada switch lagi. Oke, seperti itu. Ini pakai jaringan hotspot, gampang. Oke, seperti ini. Lalu dari sini nyambung ke sini, dari situ, dari sini, dari situ. Nah, ini kita buat kliennya. Jadi nanti biar kelihatan, kita bisa buka website yang tersedia di server. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk start, untuk yang speknya mepet ya, kalian startnya silahkan satu-satu, jadi biar nggak terlalu berat. Oke, sekarang kita tambahkan cloud untuk nyeting mikrotiknya nanti. Oke, seperti ini. Oke, kita kasih keterangan ya. Di sini ini tak buang dulu ke sini. Jadi ini Ether 2, Ether 3, ini jangan dibaca, ini abaikan aja. Ether 1. Nah, kita hidupkan mikrotiknya kayak gini, jadi biar ringan, biar kapasitas resource-nya. Nah, ini saya pakainya RAM-nya 16 ya. 16 aja RAM-nya hingga pakai 86. Apalagi yang RAM-nya 8. Itu yang saya maksud. Karena resource untuk GNS itu sangat besar. Oke, setelah itu kita buka Winbox. Ini udah muncul mikrotik 710. Connect aja langsung. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita bikin IP address sesuai perintahnya tadi. Nah, ini udah dapat internet ya. Kita bikin IP address sesuai perintahnya, yaitu 10.10. Misalkan bangku saya juga 10 gitu. 10.10.10.1/24. Ethernya berapa tadi? Ethernya, nah, ini micro server dengan ini satu IP enggak ya? Enggak ada keterangannya ya. Oke, satu IP. Jadi kita perlu melakukan bridge dulu.
kita bridge either 2 dan either 3. Kita buat bridge tambah ini manual aja, default aja, lalu portnya kita gabung either 2 apply sama either 3. Oke, ini kondisional ya, jadi kalau kalian either portnya beda silahkan dikondisikan. Nah, kalau udah kita tinggal beri IP nya di sini 10.10.10.1/24, interface nya pakai bridge. Oke, nah seperti ini. Terus di sini karena disuruhnya kayaknya pakai hotspot enggak ya, jaringannya pakai hotspot enggak ya, cuma wireless ya, nggak ada keterangan hotspot. Nah, ini lebih mudah lagi kalau nggak pakai hotspot, jadi nggak perlu nge-binding servernya, kita hanya perlu nyeting DHCP server. Mudah sekali ini di bridge ya. Bentar, di bridge. Nah, next. Oke, jangan lupa firewallnya diaktifkan NAT-nya untuk out interface, action ya, MASQUE radio. Oke, apply. Oke, sudah seperti ini. Kalau udah, silahkan nyalakan Ubuntu servernya. Bentar. Nah, ini ada notif ya, warning. Ubuntu server require 2 of MB RAM to run, but this is only, jadi sisanya tinggal 1 GB. Coba kita close beberapa aplikasi yang kita pakai. Ini aja ya, ini nggak perlu, biar ringan maksudnya. Oke, nah tandanya udah jalan seperti ini, muncul di VirtualBox ya, padahal yang tak jalankan ini, tapi VirtualBox nya langsung running. Nah, kalau mau install tinggal try install. Ini kita tunggu aja sebentar sih install itu. Jadi kita tinggal install web server, web server pakai Apache, lalu bahasanya PHP, lalu ada MySQL. Kita nanti minta bantuan ChatGPT. Ini tak tutup dulu. Ini juga nggak perlu, GNS3 jangan di close, Winbox perlu, ini nggak perlu. Oke, next kita mulai install English, terus continue without update ya, biar nggak lama. Kalau mau diupdate juga silahkan. Down Ubuntu server down. Kita cek di sini apakah dapat internet. Oke, dapat ya ini ya. Jadi ini sudah sesuai dengan IP yang dibagikan MikroTik. Oke, kita down aja, proxy nggak usah diisi. Nah, ini mirror location is being tested. Ini down aja langsung, nggak apa-apa. Oh, you can continue but there is nggak usah, kita tunggu sampai dia selesai testednya. Nah, ini cepat atau lambatnya tergantung internet di rumah ya, internet kalian masing-masing. Tunggu sampai selesai. Nah, ini pas tested, jadi sudah berhasil tes. Untuk disknya pakai default aja, kita nggak terlalu mikirin untuk disknya, soalnya di soal kayak gitu. Tapi kalau untuk server beneran kalian harus atur, soalnya menyangkut masa hidup kalian gitu. Oke, terus ini konfirmasi ya, di setting seperti ini, klik yes. Nah, ini name-nya kasih nama kalian, misalkan ini saya Abdul Aziz Coding ya, Aziz Coding. Server name-nya samakan aja sih, nggak perlu beda. Big name-nya juga Aziz Coding. Passwordnya yang mudah diingat, kalau saya biasanya 1 untuk belajar, tapi kalau untuk server beneran ya harus unik, ada huruf besar, kecil, angka, simbol, biar aman. Oke, di sini ada upgrade di mesin, ini skip for now aja.
Lalu install OpenSSH, kita install, soalnya kita nanti pakai SSH untuk nyetingnya, lebih mudah. Oke, terus ini ada perintah install fitur, kita nggak usah down, kita tunggu ini install. Oke, nah ini proses installnya. Jadi untuk install itu saya sarankan jangan digabungkan ke GNS3 dulu, soalnya di GNS3 ini mikrotiknya nanti internetnya akan terlimit, makanya nanti ketika download kernelnya atau pluginnya akan jauh lebih lambat. Jadi kalau nyetingnya saya sarankan gunakan internet NAT, jadi belum belum pakai GNS3, jadi internetnya masih dari komputer. Oke, tadi ada kesalahan itu, ini 10. Oh ya, ini 10 karena pakai NAT. Oke, down 3 disk, down lagi, continue, Aziz coding. Jadi nanti username-nya saya menggunakan Aziz, terus passwordnya 1. Nah ini skip, continue, install OpenSSH, install pakai spasi ya untuk memilihnya, terus down, ini langsung down aja. Nah ini kalau kalian pakai internet dari GNS3 ini lemot seperti tadi, makanya ini saya ulangi lagi dari awal installnya, tidak gabung dari GNS3, jadi langsung dari VirtualBox yang internetnya langsung dari komputer. Nah, kalau mau lihat view full tinggal di full aja, tapi juga nggak paham sih. Oke, kita tunggu aja sampai selesai. Ini sebentar kok kalau internetnya nggak lemot. Oke, lanjut. Di sini karena tadi nunggunya lama jadi saya pause videonya. Nah, ini di situ sudah muncul pesan install complete. Nah, kita coba reboot now untuk merestart ya, merestart aplikasinya. Oke, masih proses, kita tunggu aja. Biasanya dia cari IP sih seperti ini, cari internetnya, loading grupnya, plugin-pluginnya dibaca semua. Oke, ini masih belum selesai. Nah, ini masih starting time and date. Nah, ini masih banyak. Kita tunggu aja sampai dia selesai. Kalau sepertinya udah berhenti lama seperti ini, enter aja, nanti muncul perintah untuk login. Nah, misalkan ini pakai Aziz ya tadi, terus passwordnya 1. Nah, ini tampilan awal dari Ubuntu kita. Coba clear. Nah, udah bersih. Nah, kita tidak nyeting melalui ini, tapi melalui putih. Jadi kita belajar remote ya. Biasanya kan server ya udah diinstal lalu diletakkan. Kita nyetingnya ada di komputer yang lain. Kita pakai putih. Oh iya, belum bisa ya. Di sini
belum bisa karena IP nya masih 10.0.2. kita harus pakai bridge. Nah, kalau mau merubah pakai bridge kita harus close dulu, power off ya, power off. Terus ini kita setting jadi networknya jadi bridge. Oke, pertama kita setting dulu TP-Link. Nah, TP-Link, jadi sumber saya adalah WiFi, makanya saya pilih yang WiFi. Oke, jadi ini pertama saya nggak pakai GNS3, saya pakai hanya VirtualBox aja. Karena kenapa? Kalau kita nyeting langsung di GNS3, internetnya terlimit, makanya lebih efektif dan lebih cepat kalau langsung dari GNS3 dari VirtualBox langsung dengan komputer. Jadi komputer saya yang jadi klien, VirtualBox-nya yang jadi server, kayak gitu aja biar mudah. Oke, kita tunggu dia booting. Nah, langkah selanjutnya kita harus menginstal web server biar klien bisa mengaksesnya. Tapi yang pertama kita harus pastikan sudah dapat IP dulu, itu yang penting. Soalnya kalau tidak dapat IP kita tidak bisa berkomunikasi. Oke, ini udah Aziz 1. Oke, IP A. Nah, ini IP-nya udah satu segmen dengan dengan WiFi saya 09 ya. Nah, kita buka dengan putih. Mana putih saya tadi? Putih. Nah, ini 192.168.09. Ini portnya 22, jadi defaultnya. Oke, open. Nah, ini ada konfirmasi. Kita accept aja untuk kuncinya ya, ikonnya. Lalu kita bagi jadi dua seperti ini dengan browser. Ada browser nggak ya? Belum buka. Oke, pakai browser. Jadi kita tetap pakai internet karena untuk mengakses web servernya nanti. Oke, Aziz 1. Oke, nah ini udah masuk. Di sini sudah ada keterangannya juga, memori yang dipakai berapa, IP addressnya berapa, prosesnya apa aja. Nah, kita sekarang yang pertama adalah install web server. Kita coba akses dulu IP-nya ya. Harusnya kalau diakses kayak gini biasanya sudah jalan. Tapi karena kita belum punya web server, dia menolak terhubung. Nah, caranya bagaimana? Kita browsing install web server Apache 2 Ubuntu. Ada di DigitalOcean. Ini banyak tutorial tentang IT di DigitalOcean. Nah, ini mana tadi? Wah, iklan. Install. Nah, ini install web server on Ubuntu. Jadi kita harus install, ini perintahnya. Kita masuk root dulu. Passwordnya sesuaikan dengan password kalian. Oh, kok salah? Authentic. Satu. Oke, benar. Pakai sudoku ya. Soalnya kalau Debian, saya terbiasa pakai Debian. Oke, kalau udah masuk root, kita baru bisa install apt install Apache 2. Oke, ini yes saja. Nah, tadi kenapa saya jelaskan terlimit, karena di sini pasti ada proses download baru installnya. Kalau nggak pakai internet utama lama nanti loadingnya ya. Oke, kalau udah gini biasanya sudah bisa. Nah kan, kayak gini, ini tampilan web servernya, tandanya sudah aktif, sudah bisa dibuka di klien. Jadi syarat utamanya harus sudah punya IP yang satu segmen atau udah ada router yang mengaturnya. Tuh, selanjutnya setelah web servernya aktif, kita coba
ini firewallnya nanti dulu aja, soalnya di soal nggak ada firewall. Oke. Dan untuk ini nanti juga, ini nanti aja, intinya biar kita bisa nyambung dulu. Oke, web servernya udah. Terus kita juga perlu melakukan instalasi database. Agar apa? Agar nanti WordPress-nya bisa jalan. Oke, kita, oh iya, sebelum database kita install PHP dulu. Install PHP di Ubuntu. PHP Ubuntu. Kita cari Digital Ocean. Nah, yang tutorial yang valid itu ada Digital Ocean. Ini sangat mudah sekali dan bisa nggak error gitu. Oke, nah sekarang kita pakai yang ini. Bentar, pastikan bahwa selain web server Apache tidak diinstal. Oke, kita cari dulu yang pas. PHP ini MySQL. Nah, ini sedikit sekali library-nya. Kita cari yang library-nya agak banyak ya, soalnya kalau cuma sedikit nanti PHP full modul. Oke, install PHP. Oke, ini aja deh yang agak banyak ini. Oke, kita langsung lakukan. Caranya adalah apt, ini tak clear dulu biar kelihatan di atas. Apt install PHP. Jangan ini deh, nggak yakin saya. Install PHP. Tanya ChatGPT aja. Sekarang sudah zamannya AI, jadi kita harus manfaatkan. Install PHP Ubuntu server dengan modul yang lengkap. Oke, ini terus modul tambahan. Nah, ini oke, sip, mantap. Kita coba copy aja, copy kode. Ini sama sih. Oke, langsung aja. Yes. Nah, ini biasanya sudah masuk modul bawaan kayak CLI, command kayak gitu. Cuma itu menurut saya masih ada yang kurang, soalnya ada yang tidak terloading biasanya. Oke, kalau udah, nah ini ada yang belum itu GD MySQL kayak gini, itu penting ya, jangan dilupakan. Oke, sudah, tinggal enter aja y. Nah, minimal ini udah terinstall, itu udah agak aman. Nanti kalau kurang kita tambahin lagi. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita install web servernya. Kita cek dulu deh. Kita cek dulu PHP nya versi berapa. PHP min v. Nah, ini udah versi 8.1, terakhir update 8 Agustus 2023. Oke, untuk Ubuntu ya ini, soalnya Linux yang lain juga ada yang beda, tergantung dari mirrornya tadi. Oke, selanjutnya tinggal kita install web servernya. Kok web server? MySQL server, database servernya. Install
MariaDB, namanya MariaDB ya, Ubuntu 2024 2224. Nah, oke, kita install di sini apt install MariaDB server. Ada typo ya, oh iya, nah, harus teliti ya ini ya. Y, tinggal tunggu. Oke. Sambil nunggu ini, kalian bisa download WordPress ya, WordPress-nya. Nah, di sini ya, WordPress download. Nah, ini di sini unduh WordPress 64.2. Nah, udah start download. Nanti kita pindah menggunakan WinSCP. Itu mudahnya ketika OpenSSH sudah running, kita bisa melakukan apapun. Oke, selanjutnya tinggal kita setting MariaDB nya karena sudah terinstall. Kita setting dengan menggunakan cara MySQL secure lalu installation. Ini ya, fokus ke sini dulu. Nah, di sini ada penjelasan. Kita bisa merubah current password di root ya, current passwordnya root. Nah, di sini kita rubah menjadi, misalkan kalau saya terubah Aziz 1234 pagar. Ini jangan bingung, dia akan diam saja. Lanjut aja tulis lalu enter. Nah, di sini udah oke, successfully used password moving on. Jadi sudah tersimpan password yang baru. Lalu yang kedua ini klik no aja, kita nggak perlu. Lalu ini karena kita udah mengganti password, artinya sudah aman, kita tidak perlu mengganti lagi. Nah, ini kita hapus saja user yang ada di database, di bawaannya kita hapus. Terus disallow remotely kita allow aja, no. Terus remove test, yes. Lalu reloading privilege and cursor, oke, reload privilege, yes. Oke, semuanya sudah bisa. Selanjutnya kita bikin ini hanya penjelasannya aja. Nah, di sini penjelasan panjangnya ya, bisa dibaca sendiri. Kita sekarang masuk ke database MySQL -u root -p, passwordnya yang baru dibuat tadi, Aziz 1234 pagar. Oke, kita masuk ke MariaDB. Kita buat user baru. Bagaimana caranya? Kok nggak dijelasin di sini? Bentar. Kita tanya ChatGPT. Ada nggak ya? Oke, kita buat aja. Create user MariaDB. Oke, nah ini udah dibuatkan. Kita copy aja. Nah, ini. Oh, bentar. Langsung terbuat, nggak apa-apa. Username-nya kita ganti jadi nama kalian boleh, Aziz. Kalau saya pakai Aziz, localhost-nya diganti jadi persen karena dipakai di semua IP. Identifikasinya 12345, yang mudah aja. Kalau udah query oke, baru kita grant. Nah, ini kita copy aja dari sini, salin, pakai klik kanan ya Bu, langsung nanti akan terkopas di Linux-nya. Atau kalau mau tulis tangan juga boleh. Aziz all privilege, jadi semua privilege akan dimasukkan ke username Aziz. Oke, sudah. Terus plus privileges, jangan lupa titik koma.
Oke, kalau udah, jadi user ini sudah bisa mengakses database yang ada di database ini. Oke, sekarang kita pakai Heady SQL, coba konekkan ke database itu. IP-nya tadi 192.168.0.9 ya. Passwordnya usernya Aziz, passwordnya 12345. Oke, kita open. Masih tidak bisa, cannot connect. Harusnya sih udah bisa. Bentar, kita cek UVW status. Bentar, exit dulu. UVW status inaktif, harusnya tidak ada masalah sih. Aziz, passwordnya 12345. MariaDB, harusnya nggak ada masalah. SSH. Oke, ini sebagai Aziz 1. Lost connection MySQL server. Oh, MariaDB nya mungkin belum di reset sistem. CTL status MariaDB sudah running kok. Coba kita reset, soalnya belum kita reset tadi. Restart. Oke, harusnya sih udah bisa. Coba pakai SQL Yoke. IP nya bener kan, IP A. Coba kita new connection, ini new the Ubuntu 192.168.0.9 Aziz 12345. Error 2003. Coba error apa itu? IP nya 09, bener kok. Kita coba tanya GPT. Error 2003 connection MariaDB. Apa jawabannya dia? Kita cari tahu. Souvenir. Kita browsing aja kalau lama. Nah, karena refuse. Oke, kita coba cek solusinya. Oh iya, ini yang salah. Oke, yang salah ya. Jadi kita harus melakukan konfigurasi myconf. Set bin-nya diganti jadi 000. Nah, ini yang saya lupa. Setting. Bentar, ini kita coba lihat. Nah, ini yang perlu kita copy. Terus kita paste di putih tadi. Ini Ctrl C dulu. Nah, sudo nano. Nah, ini loh yang kita ganti. Jadi yang ada di 50 server conf kita ganti jadi 000, biar tidak hanya localhost yang bisa mengakses, tapi IP lain juga bisa. Kita connect. Oh iya, restart dulu, lupa, maaf. Kita restart MariaDB nya. Kalau udah tinggal di connect. Nah, ini udah nyambung. Oke, IP nya 192.168.0.9 seperti itu ya. Ini udah jadi DB database servernya, web servernya udah, PHP nya juga sudah. Selanjutnya
di soal kita harus menginstal WordPress. Oh, ini harus hotspot, jadi kita perlu nyeting lagi tadi. Tapi nggak usah, nggak apa-apa deh, biar nggak perlu nyeting. Kita setting di WordPress, atau nanti kalau kalian mau setting hotspot, komen di komentar ya, biar saya buatkan lagi. Oke, di sini harus install WordPress. Nah, tadi kita sudah download WordPress-nya. Ada di mana ya tadi ya? Kayaknya di APK sih. Di APK. Nah, mana? Compressed. Nggak ada. Kita cek aja di IDM. Nah, ini open folder. Nah, ada di download. Oh, ternyata di download ya. Oke, di sini. Nah, kita perlu melakukan pemindahan dari klien ini, dari Windows ke server ini. Caranya bagaimana? Kita setting dulu hak akses untuk ke web servernya ya. Web server itu ada di folder var, lalu ada di www.html. Nah, biasanya untuk masuk ke sini harus root. Karena untuk mempermudah, kita atur dulu modenya chmod -r chmod 77 -r lalu titik. Oke, seperti ini. Coba kita cek apakah bisa sudah sampai situ ngeremote-nya. Kita pakai WinSCP. Nah, WinSCP ini aplikasi untuk memindahkan, kayak FileZilla lah, itu untuk memindahkan file dari Windows ke server. Kita ekstrak dulu aja biar mudah. Ekstrak tuh. Nah, ini. Jadi nanti melakukan instalasinya di server, cuma diletakkan, terus nyetingnya di klien kayak gitu. Nah, ini WordPress-nya. Ini kita tinggal copy ke server. Oke, selanjutnya kita konekkan dulu. New tab. Ini SFTP, hostname-nya 192.168.0.9. Username-nya pakai yang username bukan root. Passwordnya 1. Login. Yes. Ini persetujuan aja, tinggal di yes. Oke. Kita langsung ke var. Di sini ya var. Lalu ke www.html. Nah, di indeks ini kita cari file yang tadi ada di WinUser T480 download compressed. Nah, ini WordPress. Nih WordPress ini. Tinggal kita copy aja, shred. Oke. Nah, ini masih copy ya. Kalau kalian tidak buka aksesnya, biasanya ini ya, user aksesnya, kalau tidak dibuka biasanya nggak mau ngopi, ada batasannya. Nah, ini WordPress-nya kita ginikan aja, lalu langsung kita buka di server, di klien. Oke ya, jadi seperti ini klien, servernya di Ubuntu-nya masih jalan. Kita pastikan, kita clear dulu, pastikan restart dulu servernya ya. Apache 2 restart. Oke. Selanjutnya di sini kita langsung buka WordPress. Oke. Nah, langsung ngebuka. Ini. Mantap kan? Selamat datang di WordPress. Silahkan kita klik Ayo. Nah, kita beri nama basis datanya ya. Nama basis datanya misalkan UKK client web server saja. Web server ini tidak boleh ada spasi, pakainya underscore boleh. Lalu ini nama pengguna untuk koneksi ke database, kita pakai Aziz, sandinya 12345 yang tadi kita buat ya. Oke. Host basis datanya, masukkan IP-nya ya. Ini nanti ketika kita pindah ke GNS3, kita pindah lagi, kita ganti, bisa nanti kita ganti di database-nya langsung. Untuk sementara kita pakai ini dulu aja. Lalu ini kirim.
tidak dapat memilih database. Apakah Anda yakin itu ada? Tapi basis data, oke. Kita harus membuat dulu UKK web servernya di database. Kita pakai ini aja, lalu langsung mysql min u root min p, passwordnya Aziz 1234 pagar. Oke, kita create database UKK web server, jangan lupa titik koma. Kalau udah bikin, kita coba lagi kirim. Nah, kalau berhasil, ini nggak usah disimpan. Tidak dapat membuat berkas. Anda bisa membuat berkas secara manual. Tidak dapat membuat wp config. Bentar, oke. Kita kembalikan lagi. Harus mengatur aksesnya. Soalnya di Linux itu yang paling rawan atau paling perlu diperhatikan itu adalah aksesnya, user aksesnya. Kalau kita nggak mau ribet, ya di allow akses saja semua kayak gini. Ini pasti nanti bisa. Nah, kalau udah gini kirim, nah kan tidak ada error seperti tadi kan. Oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi, jadi dia sudah bisa membuat wp config-nya. Lalu jika Anda siap, sekarang saatnya untuk jalankan pemasangan. Kita jalankan. Oke, judul situs kita adalah web server tkj 2024. Nama penggunanya misalkan Aziz, hanya boleh berisi alfanumerik, huruf dan angka. Oke, spasi garis bawah minus simbol @ itu, hanya itu aja. Sandinya pakai yang mudah diingat aja, Aziz 1234 pagar. Lalu setuju penggunaan kata sandi lemah, karena di sini dikatakan lemah ya. Emailnya. Nah, selanjutnya ketampakan di mesin pencari. Oke, halangi mesin pencari, nggak usah, sepenuhnya tergantung mesin untuk menghormati permintaan ini. Oke, selanjutnya kita install. Kita tunggu. Nah, ini udah berhasil, WordPress telah terinstall. Terima kasih, selamat bekerja. Kita login masuk. Oke, kita pakai Aziz 1234 pagar, log masuk. Oke, sip, sudah selesai. Tinggal kunjungi situs, sudah selesai. Begitu ya, ini sudah selesai untuk server, padahal yang jalan yang sini, servernya ada di Debian. Nah, sekarang kita akan coba pindahkan server ini ke Mikrotik, ke GNS3. Oke. Pertama adalah kita matikan dulu ini kita shutdown no. Oke, udah mati. Oke, ini nggak perlu lagi. Aduh, nggak perlu. Cancel. Oke, kita kembali ke GNS3. Mana GNS3 tadi? Oke, VirtualBox-nya. Nah, ini kita setting ulang. Aduh, bentar, salah ngeklik. Oke, kita setting ulang. Networknya kita ganti jadi not attached lagi. Oke, kita ganti jadi not attached lagi. Salah ngeklik lagi. Oke, jangan salah klik ya, seperti saya, jangan. Oke, selanjutnya kita start coba ini. Kita tunggu dia running.
kita close ini, nggak perlu, biar RAM-nya agak ringan. Zotero ini juga nggak perlu. Oke, kira-kira udah dapat IP belum ini? Coba kita login Aziz 1. Oke, sudah dapat IP 10 10 253. Oke, kita coba koneksikan. Apakah bisa? 10 10 253. Harusnya sih nggak bisa ini. Connect. Soalnya terbridge-nya dengan yang ada di situ. Harusnya nggak bisa connect ini. Ini nggak connect ini. Close saja. Oke, kita coba cek apa namanya, web servernya apakah jalan. Kita coba jalankan ini. Oke, udah jalan. Kita masukkan IP yang punya web server 253. Oke, jalan ya. Ini artinya web server kita udah jalan. Cuma WordPress-nya jalan atau enggak, saya nggak yakin ini. WordPress pasti koneksinya gagal, koneksi database-nya. Nah kan lama karena dia gagal koneksi ke database-nya. Nah, pengaturannya bagaimana? Kita cek di servernya. Kita masuk ke MySQL, -u root -p kayak gini. Nah, Aziz 1234 pagar. Aziz 1234 pagar. Access denied for user root localhost. Bentar. Oh, coba cek. Nah kan, ini ada error galet mengadakan koneksi basis data, yang artinya masalah kita adalah pada database-nya. Jadi kita perlu, tadi kan waktu install WordPress-nya ada proses memasukkan IP, jadi kita perlu merubah itu. Kita coba masuk dulu ke root, sudo su 1. Oke, sudo MySQL. Oke, udah masuk langsung. Kita cek select database, apa tadi namanya ya, select databases. Coba, show databases, select show. Nah, kita coba masuk ke UKK web server dengan cara use UKK web server. Oke, database change, kita select show deh, select show tables, jangan lupa titik koma. Nah, kita coba cek di WP option. Kita coba select bintang WP option, select bintang from. Wow, banyak sekali. Tidak bisa dibaca. Oke, kita harus ada nggak ya database. Coba kita browsing deh, database manajemen GNS3. Nah, ini ada kayaknya DBMS. Nggak ada. Bentar,
cek di marketplace. Jadi KNS3 itu ada websitenya ya, cukup lengkap sih di sini. Coba kita cari database, nggak ada. Di BMS nggak ada juga. Terus pakai apa ini? Coba dulu. WRT, DNS, bentar, kita berpikir merubah port koneksi database WordPress. Nah, kita langsung aja nembak database-nya aja. Kita tinggal di wp-config php. Merubahnya di sini bukan di database ya. Oke, jadi sekarang kita tinggal ketemu masalahnya. Kita exit, jadi bukan di database tapi di wp-config. Kita cd var www html wordpress, lalu ls, kita cari wp-config. Kita nano aja langsung wp-config wp-config.php. Nah, ini loh yang saya cari, define. Nah, ini loh diganti jadi 10 25 3. Oke, tinggal di yes, enter. Lalu kita jalankan lagi yang ada di sini. Kita refresh biar dia loading dulu. Oh iya, di refresh dulu. Systemctl restart MariaDB. Oke. Nah, ini tanda-tanda udah terkoneksi. Kita coba yang satunya. Ini start juga. Nah, ini lemot karena itu ya, browsernya lama ini browsernya yang lama. Yang penting udah tampil aja deh gitu. Coba kita cek yang satunya lagi. Nah, ini ya, RAM-nya saya udah hampir 100%. Oke, kita coba cek IP-nya 10.10.10.253 WordPress. Oke, ini sudah bisa jalan, sudah muncul namanya. Ini hanya karena itu sih, apa namanya, browsernya yang udah terbilang lama, jadi agak lama ini ngeloadnya. Nggak apa-apa, yang penting udah tersambung, itu aja. Oke, begitu untuk UKK TKJ 2024 ya, paket 3. Perlu 1 jam 2 jam karena loadingnya lama. Sebenarnya karena loadingnya yang lama, pengerjaannya cukup 1 jam aja udah cukup. Gitu untuk dari saya ya. Terima kasih. Kalau ada request silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.